Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Klinik Elektronik. Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi ke teman-teman semua, khususnya kepada para pemula yang ingin belajar dari sebuah sistem kerja DVD player. Jadi sekali lagi di sini saya akan menjelaskan bagaimana sistem kerja dari sebuah DVD player. Tujuan saya menjelaskan ini yaitu supaya teman-teman semua, khususnya para pemula, bisa mengerti cara kerja atau sistem kerja dari sebuah DVD player. Karena jika teman-teman semua sudah paham, sudah mengerti sistem atau cara kerja dari sebuah DVD player, maka dengan sendirinya teman-teman nanti akan mudah untuk memprediksi kerusakan-kerusakan yang terjadi dari sebuah DVD player teman-teman yang teman-teman miliki. Oke, sudah paham ya? Yang pertama saya akan menjelaskan dulu di mana dari sebuah DVD player itu biasanya terbagi dari 3 blok. Yang pertama adalah power supply, yang kedua adalah impact, yang ketiga adalah blok mekanik. Nah, di sini ada power supply. Jadi, teman-teman mungkin ada yang belum tahu, inilah letak power supply, seperti inilah bentuknya dari sebuah power supply. Power supply ini jenisnya power supply SMPS. Jadi, fungsi dari power supply SMPS ini yaitu untuk mengubah arus bolak-balik PLN listrik kita, di mana AC ya, namanya AC, arus bolak-balik itu nanti dirubah oleh power supply ini menjadi arus searah atau menjadi arus DC. Tegangannya yang dihasilkan dari power supply DVD player ini mulai dari 3,3 volt, 5 volt, 8 volt sampai 12 volt. Dan setelah berhasil mengubah arus dari arus AC menjadi DC, maka akan diumpankan ke blok impact. Nah, buat teman-teman yang belum tahu seperti apa sih bentuk dari impact DVD. Nah, inilah teman-teman, ini adalah bentuk dari sebuah, namanya itu impact DVD. Seperti inilah bentuknya. Jadi jika ada teman-teman yang belum tahu, maka inilah bentuk dari sebuah impact DVD. Saya akan contohkan dengan yang lain. Ini mesinnya sama, teman-teman. Inilah yang dinamakan dari impact DVD. Jadi fungsi dari impact DVD ini yaitu untuk memberikan perintah atau mengolah perintah, mengolah data, merubahnya dari data-data yang tersimpan dari piringan DVD ataupun dari USB, kemudian dikirimkan kembali ke impact ini, dan impact ini mengubahnya dari file-file yang tersimpan di dalam piringan DVD ataupun USB, dirubahnya menjadi audio, video, visual. Kemudian akan dikirimkan lagi ke jalurnya, di mana di sini ada beberapa jack audio dan beberapa jack video. Nah, di sini ada beberapa jack video. Mungkin teman-teman ada yang belum tahu. Biasanya kebanyakan dari jack audio yang biasa digunakan itu yang namanya itu jack RCA, di mana hanya menggunakan 3 kabel, yaitu kabel berwarna putih, merah, dan kuning. Itu yang disebut dengan jack RCA. Sebenarnya ada lagi jack untuk video, yaitu disebut dengan komponen. Komponen ini terdiri dari 3 jack, hijau, biru, dan merah. Jadi ketiga jack ini fungsinya hanya untuk video saja. Untuk audionya tetap menggunakan jack putih dan merah. Tetapi di sini ada perbedaan, teman-teman. Untuk kualitas gambarnya, untuk jack komponen itu kualitas gambarnya akan lebih bagus, akan lebih berwarna, akan lebih mengkilap atau bening dibandingkan menggunakan jack RCA kuning, putih, dan merah. Dan di sini juga ada jack yang dinamakan dengan S-Video. S-Video ini jack untuk video juga, dengan kualitas gambar lebih baik dibandingkan
jack RCA ini atau jack komposit ini. Tetapi di atasnya dari jack S-Video ini ada yang lebih baik lagi, yaitu yang tadi sudah saya sebutkan, yaitu jack komponen. Dan ada yang lebih baik lagi kualitas gambarnya dibandingkan jack komponen itu, yaitu di sini ada jack HDMI. Maka jika teman-teman ingin mendapatkan kualitas gambar yang jernih, yang bening, maka silahkan gunakan kabel HDMI ini. Kabel HDMI ini cukup praktis karena hanya menggunakan satu kabel, tapi sudah video dan audio sudah digabung menjadi satu dengan kualitas gambar yang high definition atau HD. Oke, teman-teman sudah paham ya untuk impactnya. Jadi sekali lagi, impact DPD ini yaitu kerjanya itu pusatnya ada di sini untuk mengolah data-data, semua ada di sini. Otaknya itu ada di sini. Jadi merubah data file-file yang tersimpan di dalam piringan DPD ataupun USB diolah di impact ini. Oke, selanjutnya saya next dulu, yaitu blok yang ketiga, yaitu mekanik. Saya contohkan mekanik ini. Mekanik ini berfungsi untuk tempat dudukan piringan DPD ya. Di sini di blok mekanik ini ada 3 motor, biasanya ada 3 motor, di mana fungsi dari motor ini yang pertama yaitu motor yang pertama untuk membuka pintu open close. Ya seperti ini, yang ini motor ini berfungsi untuk membuka pintu atau open close. Yang kedua ya ini, yang tengah ini motor DPD yang berfungsi sebagai untuk memutar piringan kaset DPD. Dan satu lagi motor yang ini yaitu untuk apa namanya ya, untuk optik ya, untuk optik. Jadi motor atau optik ini memerlukan motor untuk bisa bergerak maju mundur, dan disinilah tugas dari dinamo motor ini, yaitu supaya optik ini bisa bekerja sama dengan mata optik, jadi maju mundur mengikuti file-file yang tersimpan di dalam piringan DPD. Nah, untuk optik ini sendiri teman-teman ya, ini yang disebut dengan namanya optik, mata optik, lensa optik, atau ada laser di sini, sinar merah. Untuk DPD, VCD itu sinarnya berwarna merah. Dimana fungsi dari optik DPD ini yaitu untuk tugasnya membaca file yang tersimpan di dalam piringan kaset DVD. Nah, seperti inilah teman-teman yang teman-teman juga sudah ketahui, ini adalah kaset piringan DVD di mana di piringan DVD ini tersimpan file data-data yang sudah terekam di dalam piringan ini. Kemudian untuk membacanya maka diperlukan sebuah optik. Nah, optik inilah yang bekerja untuk membaca file-file yang tersimpan di dalam sebuah piringan DPD. Jadi nanti jika optik ini berhasil membaca file-file data yang tersimpan di dalam piringan DPD, maka akan dikirimkan ke impact melalui kabel optik fleksibel ini, akan dikirimkan ke impact, dan impact ini kembali lagi akan mengubah data-data yang tersimpan yang sudah terbaca oleh optik, dirubahnya menjadi sinyal-sinyal listrik audio visual, kemudian dikirimkan untuk diolah lagi ke sebuah amplifier ataupun sebuah televisi supaya bisa menghasilkan suara dan gambar. Oke, saya lanjutkan kembali dan saya akan ulangi kembali supaya teman-teman semua, khususnya para pemula, bisa lebih paham lagi. Yang pertama tadi sudah saya jelaskan, yaitu yang pertama adalah blok power supply. Power supply ini fungsinya hanya satu teman-teman, yaitu untuk mengubah arus bolak-balik arus AC PLN di rumah kita menjadi arus searah atau arus DC. Tegangan yang dihasilkan antara lain 3 volt, 5 volt, 8 volt, sampai 12 volt. Jadi tugasnya hanya itu saja untuk power supply. Dan kita kembali lagi ke impact ya. Kita akan kembali lagi ke impact teman-teman. Baik, di sini saya akan sedikit saja menjelaskan, tidak akan terlalu detail. Yang penting maksud bisa tersampaikan, jadi sedikit banyak teman-teman bisa paham dari fungsi impact DPD ini. Yang pertama teman-teman di sini mungkin sudah melihat ya, sedang melihat ada 3 IC besar-besar dan juga ada 1 IC
yang agak kecil. Yang pertama ini adalah IC CPU-nya teman-teman, yang di tengah ini yang besar ini IC CPU berfungsinya atau otaknya semuanya ada di sini. Nah, di sini juga ada IC memory teman-teman, di mana data-data semua tentang sistem kerja dari sebuah DVD player sudah direkam dan disimpan dari IC ini. IC ini kakinya 8 ciri-cirinya teman. Jadi IC ini bisa dicopot untuk memudahkan jika terjadi error. Jadi tinggal dicabut kemudian di flash. Nah, untuk cara kerja dari IC memory ini yaitu untuk memberikan perintah atau mengolah data yang diterima oleh IC memory ini, kemudian diolah dan diberikan perintah ke IC-IC yang lainnya. Nah, di sini ada IC-IC ini untuk mengolah atau merubah kembali perintah-perintah yang diberikan oleh IC memory ini. Kemudian dari IC ini diumpankan lagi ke IC-IC sesuai perintah yang diperintahkan oleh IC memory ini. Jika kita menekan tombol open close, maka IC memory ini mendapatkan sinyal bahwa open atau tombol open telah ditekan dan akan memerintahkan ke IC ini. Kemudian IC ini akan memberikan perintah ke IC yang lainnya, yaitu memberikan tugas ke IC ini untuk menghidupkan motor-motor yang ada di dalam mekanik. Jadi fungsi IC ini teman-teman yaitu untuk mempekerjakan atau mengolah atau mengatur kerja motor dari ketiga motor yang ada di blok mekanik ini. Oke teman-teman, kita lanjutkan. Kita kembali lagi ke blok mekanik. Oke, di sini saya sudah menyiapkan satu mekanik, di mana saya akan menjelaskan kembali cara kerja dari sistem mekanik ini. Seperti teman-teman yang sudah ketahui, jika kita memasukkan sebuah DVD player, otomatis mata optik ini teman-teman nanti akan membaca data yang tersimpan di dalam piringan, yaitu dengan cara memantulkan sinarnya. Jika ada DVD player di atasnya, maka sinarnya itu akan terpantulkan teman-teman, akan terpantulkan dan akan menemukan sinyal-sinyal data yang tersimpan di dalam kaset piringan ini. Kemudian jika optik ini sudah menemukan data yang tersimpan di dalam piringan ini, otomatis dia akan bekerja menyesuaikan dimulai dari sebelah mana file data yang seharusnya diolah atau dibaca. Nah, setelah optik ini menemukan data yang ditemukan, maka akan mengirimkan sinyal ke impact, akan mengirimkan sinyal kembali ke impact, bahwa akan melaporkan bahwa memang benar ada file data, ada piringan yang telah terbaca. Nah, jika sudah impact ini sudah menerima sinyal data yang dibaca oleh mata optik, maka akan IC-IC CPU dan IC-IC yang lainnya akan saling bekerja sama untuk saling membantu dalam supaya bisa bekerja sama untuk mengolah data yang tersimpan di dalam piringan DVD ini. Jadi akan otomatis motor ini akan bersama-sama bekerja dengan optik, yaitu motor ini akan berputar dan mata optik juga akan membaca, akan terus membaca, dan untuk motor dinamo ini akan bekerja sama bareng-bareng dengan optik ini. Jadi akan saling menyesuaikan maju mundur. Sedangkan untuk tugas motor yang satunya, untuk tugas motor yang open close ini, sementara jika piringan DVD sedang berputar, maka tugas dari motor DVD untuk membuka pintu open close ini sementara akan istirahat, akan menunggu perintah dan akan bekerja kembali jika ada perintah yang diperintahkan oleh IC ini. Oke, kita lanjutkan. Jadi kedua motor ini,
kedua motor ini, yang pertama akan terus bekerja untuk memutar piringan DVD ini. Seperti ini teman-teman. Dia akan terus bekerja seperti ini tugasnya. Dan selanjutnya untuk optik ini dan juga motor ini akan bekerja sama secara berbarengan mengikuti data-data file yang tersimpan di dalam piringan ini. Nah, jika optik ini terus membaca, maka hasil data yang direkam atau yang dibaca oleh mata optik ini akan terus dikirimkan ke melalui kabel fleksibel ini dan dikirimkan ke impact. Maka impact DVD ini akan terus bekerja mengolah data yang diterima dari optik, kemudian dirubahnya menjadi audio visual dan dikirimkan ke jack ini, dan nanti akan dirubah kembali. Untuk audio tentunya akan dirubah menjadi suara oleh sebuah amplifier, dan untuk video akan diubah menjadi gambar, yaitu perangkat televisi. Oke, kita lanjutkan. Dan jika kita menyetop atau akan mengambil piringan DVD, contohnya kita menekan tombol stop, maka IC memori ini mendapatkan sinyal perintah dari kita bahwa dia harus berhenti bekerja. Maka IC memori ini akan mengirimkan sinyal ke IC ini, kemudian diumpankan ke IC yang mengolah motor, kemudian semua perintah-perintah dikirimkan, maka secara otomatis semua sistem akan berhenti dengan sendirinya, akan berhenti sesuai perintah. Jika kita menekan tombol stop, maka otomatis motor ini akan berhenti bekerja, dan mata optik ini juga akan berhenti bekerja, beserta dengan dinamo ini pun akan berhenti bekerja. Dan impact DVD ini pun akan otomatis berhenti bekerja untuk mengolah data. Dan jika kita menekan tombol open close, maka semua sistem atau tugas optik sudah selesai, dan motor yang bekerja sama dengan optik pun tugasnya sudah selesai. Kemudian tugas berikutnya yaitu diberikan kepada motor open close ini. Disinilah motor yang berfungsi sebagai open close ini akan bekerja kembali setelah tadi sebelumnya dia istirahat. Nah, jika kita menekan tombol open close, maka dia akan membuka pintu, dan kita menutup close, maka dia akan menutupnya kembali sampai di sini ada saklar ya. Di sini ada saklar teman-teman ya. Di sini ada saklar manual. Jika saklar ini tertekan off, maka motor ini akan berhenti. Dan seperti itulah kurang lebihnya atau sistem kerjanya dari sebuah DVD player ketika sedang membaca piringan kaset DVD. Dan selanjutnya jika kita menggunakan USB, teman-teman sudah tahu di sini ada jack USB. Jika kita menggunakan perangkat USB di mana di dalamnya tersimpan file-file data audio, foto ataupun video, cara kerjanya hampir sama. Jika kita memasukkan USB, maka otomatis IC program ini mendapatkan sinyal bahwa ada USB masuk dan ada tugas yang harus dibaca. Maka otomatis impact ini akan bekerja untuk membaca file yang tersimpan di dalam USB, kemudian merubahnya sesuai isi dari sebuah file data. Jika file data yang tersimpan di dalam USB adalah sebuah video, maka dia akan berusaha mengubah file-file yang tersimpan di dalam USB, dirubahnya menjadi sinyal audio visual, dan kembali lagi akan dikirimkan ke jalurnya yaitu jack untuk dirubah menjadi audio, suara, dan juga gambar. Jika yang tersimpan file musik MP3, maka impact ini akan bekerja yaitu mengolah audio saja
untuk gambarnya dia tidak bekerja karena yang tersimpan di dalam file USB itu adalah file-file suara saja, maka yang bekerja adalah sistem audio yang ada di impact ini. Kemudian sinyalnya dirubah atau dikirimkan ke jalurnya untuk dirubah menjadi suara oleh sebuah amplifier. Oke teman-teman, kurang lebihnya seperti itulah cara kerja atau sistem kerja dari sebuah DVD player. Jadi saya harap teman-teman khususnya para pemula sedikit banyak bisa memahami sistem kerja dari sebuah DVD player. Sekali lagi, jika teman-teman sudah paham sistemnya, maka otomatis akan dengan sendirinya akan mudah untuk memprediksi di mana letak kerusakan dari sebuah DVD player. Oke, kita lanjutkan. Kita akan mencoba untuk memprediksi kerusakan-kerusakan yang biasa terjadi pada DVD player. Yang pertama yaitu jika kasus kerusakannya nodis, teman-teman. Mungkin teman-teman pernah mengalami kenapa kok DVD di rumahnya itu suka nodis atau tidak mampu membaca piringan DVD yang teman-teman masukkan. Nah, di sini teman-teman bisa memprediksi jika DVD teman-teman nodis, maka teman-teman bisa mencoba menggantinya. Pertama ya bisa mencoba menggantinya dengan piringan DVD yang lainnya. Jika sama saja hasilnya nodis, maka mau tidak mau teman-teman bisa membongkarnya. Terlebih dahulu harus membongkarnya supaya teman-teman bisa melihat secara jelas di mana letak kerusakannya. Nah, jika teman-teman sudah membongkarnya, maka teman-teman silahkan langsung fokus ke optik ya. Dimana optik ini teman-teman akan mengeluarkan sinar berwarna merah. Saya akan contohkan. Oke teman-teman, di sini saya akan contohkan. Jadi teman-teman sekali lagi bisa fokus ke optik. Dimana optik ini akan mengeluarkan sinar seperti ini. Yang kedua, teman-teman bisa perhatikan motornya. Oke. Silakan perhatikan kembali, teman-teman bisa lihat mata optik ini mengeluarkan sinar merah dengan terang. Jika teman-teman melihat sinar merah di optik ini, bisa diprediksi bahwa optik ini dalam kondisi masih bagus. Jadi sekali lagi, ciri-ciri optik masih bagus itu dia mengeluarkan sinar dengan sangat terang, sinar merah. Oke, saya ulangi teman-teman, silakan perhatikan. Nah, seperti ini teman-teman, dia mengeluarkan sinar yang sangat terang. Oke teman-teman, sudah paham ya. Untuk sekali lagi, untuk optik yang tadi itu akan mengeluarkan sinar seperti ini teman-teman. Sekali lagi, nah dia itu akan mengeluarkan sinar sangat terang seperti ini. Itu artinya optik DVD ini masih normal, masih bagus. Artinya bukan optik yang menyebabkan DVD teman-teman itu nodis. Tetapi jika optiknya ketika teman-teman tadi open close seperti ini, nah dia tidak mengeluarkan sinar seperti ini, maka teman-teman bisa memprediksi bahwa optiklah yang menjadi penyebab kenapa DVD player teman-teman nodis. Nah, untuk selanjutnya yaitu teman-teman bisa mencoba mengganti kabel fleksibel ini. Karena bisa jadi kabel fleksibel inilah yang menjadi penyebab sinar dari optik ini tidak keluar. Kenapa kabel optik ini bisa dicurigai? Menurut pengalaman saya sering menemukan bahwa di mana soket yang ada di kabel fleksibel ini yaitu mengalami korosi, biasanya ditandai di ujungnya itu berwarna kehitam-hitaman. Itulah yang menyebabkan sinyal listrik yang melewati kabel ini tidak bisa berjalan dengan normal. Jadi teman-teman, sekali lagi, jika mata optik ini tidak mengeluarkan sinar sama sekali atau sinarnya redup, maka teman-teman bisa mencobanya dulu untuk mengganti kabel ini, karena kabel ini sangat murah teman-teman. Nah, jika kabel fleksibel ini sudah diganti, tetapi optik sama sekali tidak mengeluarkan sinar, masih mati seperti ini, maka teman-teman bisa melanjutkannya yaitu di area impact. Jadi kemungkinan jika kabel ini sudah diganti dengan yang baru,
kemudian sinyalnya, sinar merahnya tidak keluar, maka kerusakan kemungkinan ada di impact. Tapi untuk memutuskan 100% kerusakan impact, maka teman-teman bisa mencobanya dulu untuk mengganti optik ini. Teman-teman bisa mengganti optik bekas kanibalan DPD lain yang sudah rusak, atau teman-teman bisa juga membeli di toko. Nah, jika benar optik inilah yang penyebabnya, maka jika kita mengganti dengan optik kanibalan yang masih oke ataupun optik yang baru kita beli, maka secara otomatis jika tidak ada masalah di kabel ataupun impact, maka otomatis jika kita mengganti mata optik, maka sinar akan keluar dengan sendirinya. Sinarnya itu akan keluar dengan seperti yang seharusnya. Nah, jika teman-teman sudah mengganti optik, sudah mengganti kabel fleksibel, tetapi sinarnya tidak keluar juga, maka hampir 100% kerusakan ada di blok impact. Nah, jika sudah kerusakan di blok impact, jika teman-teman sanggup, maka teman-teman bisa memperbaiki impactnya. Kerusakannya biasanya ada di beberapa transistor ini, teman-teman mengalami short. Dan jika transistor di sebelah sini sudah diganti, tetap saja tidak mengeluarkan sinar, maka paling parah yaitu ada di IC besar ini, teman-teman. Oke, untuk kasus nodis kerusakan optik, teman-teman bisa pahami ya. Dan selanjutnya, kerusakan yang menyebabkan DPD nodis, yaitu kerusakannya ada di motor. Di sini saya akan contohkan motor yang kondisinya masih bagus ini akan seperti ini, teman-teman. Saya akan coba open close. Oke, teman-teman, perhatikan motornya ya. Perhatikan motornya. Ini adalah motornya. Silahkan perhatikan. Maka kondisi DPD atau kondisi motor DPD yang masih oke itu akan seperti ini, teman-teman. Perhatikan. Nah, dia akan berputar seperti ini. Inilah contoh motor DPD yang masih bekerja dengan normal. Contoh motor DPD yang masih oke. Ketika kita open close, teman-teman, saya contohkan sekali lagi. Ketika kita close, maka motornya akan berputar seperti ini. Jika motornya diam, sama sekali tidak ada gerakan, itu teman-teman harus dicurigai. Bisa jadi motor inilah penyebab DPD kita menjadi nodis terus. Teman-teman bisa sentuh menggunakan tangan. Jika motor DPD ini rusak parah, misalnya berkarat, tidak mutar sama sekali, itu sudah 100% kerusakannya ada di motor. Tetapi kondisinya misalnya kita sentuh diputar masih berjalan seperti ini, tetapi nodis terus, maka teman-teman bisa mencobanya untuk mengganti motor ini terlebih dahulu. Biasanya jika optiknya bagus, kabel fleksibel bagus, kemudian impact masih bagus, maka hampir 100% kerusakannya pasti di motor ini untuk kasus nodis. Oke, kita lanjutkan. Lalu bagaimana jika pertanyaannya motor DPD-nya sudah diganti bagus, optiknya sudah diganti bagus, sinarnya bagus, mengeluarkan sinar merah normal, kemudian kabel fleksibel bagus dan mekaniknya masih bagus, tetapi masih nodis, maka prediksi kerusakannya ada di mekaniknya, teman-teman. Biasanya ada di mekanik. Seperti apa kerusakan dari mekanik? Teman-teman bisa perhatikan seperti ini. Nah, teman-teman bisa lihat seperti ini. Teman-teman tinggal masukkan kaset piringan DPD-nya seperti ini, dan teman-teman bisa tutup dudukan ininya. Nah, jika kasetnya bisa diputar pakai tangan seperti ini, maka mekaniknya tidak ada masalah, teman-teman. Nah, seperti ini ya. Itu artinya mekaniknya tidak ada masalah. Tetapi terkadang saya juga pernah menemukan dan sering menemukan posisi kaset DPD, jika kita putar seperti ini, dia tidak bisa berputar dengan normal seperti ini, teman-teman. Tetapi dia kondisinya seperti ini. Ketika
ketika kita putar maka dia akan seret-seret seperti ini. Maka masalahnya yaitu bukan di motornya teman-teman, bukan di optiknya ataupun di yang lainnya, tetapi masalahnya ada di mekaniknya. Jadi seret seperti inilah yang menyebabkan kaset piringan DVD tidak mau berputar. Otomatis optik tidak mampu membacanya karena kesulitan dan akan menghasilkan noise teman-teman. Jadi teman-teman harus pastikan ya, harus seperti ini kasetnya. Jika kita putar menggunakan tangan, maka dia harus berputar dengan lancar seperti ini. Jika semuanya sudah oke teman-teman, bisa berputar seperti ini oke, kemudian motor sudah diganti oke, kemudian optik oke juga, tidak ada masalah, kabel ini tidak ada masalah, maka hampir 100% kerusakannya ada di impact teman-teman. Seperti itulah teman-teman kebanyakan kasus-kasus dari DVD player noise. Lalu pertanyaan berikutnya, mungkin teman-teman pernah menemukan, kok DVD saya ketika DVD-nya dimasukkan kaset, kenapa dia tulisannya hanya loading terus? Bisa di display ininya biasanya tulisannya loading, dia tidak fly atau tidak berhasil mengolah data menjadi gambar. Jadi keterangannya hanya play saja, tidak berubah-berubah. Itu kerusakannya teman-teman berarti bisa memprediksi jika tidak ada masalah di optik, tidak ada masalah di motor, semuanya oke, mekanik oke, kabel fleksibel oke, maka secara otomatis hampir 100% kerusakannya ada di blok impact DVD player ini teman-teman. Oke, kita lanjutkan untuk ke pertanyaan berikutnya teman-teman. Lalu bagaimana jika lampu display ini mati total teman-teman? Untuk kasus lampu display ini teman-teman, biasanya jika lampu display ini kemudian di sini lampu yang lainnya masih terang, itu kemungkinan kerusakannya maka ada di IC memori ini teman-teman. Jika IC memori ini rusak, maka display ini tidak bisa menyala, atau penyebab lain dari display ini tidak bisa menyala, kemungkinan karena efek dari panas yang dihasilkan impact, maka biasanya terjadi retak-retak di bagian solderan. Maka teman-teman bisa mencobanya untuk menyolder semua komponen-komponen di mana di bawah dari impact ini ada solderan-solderan di kaki-kaki komponen. Silakan teman-teman untuk menyolder ulang setiap kaki-kaki komponennya. Karena sekali lagi impact ini menghasilkan panas, maka kemungkinan karena pemakaian yang terlalu lama maka menyebabkan solderan-solderan menjadi retak. Nah, jika solderan sudah disolder semua tetap masih tidak nyala juga untuk displaynya, maka kemungkinan besar ada kerusakan di IC memori ini. IC memori ini caranya teman-teman bisa mencobanya. Jika teman-teman punya impact yang sama, maka tetapi sudah dianggap rusak, maka teman-teman bisa mencoba mencabut IC memori ini kemudian dipasangkan di impact yang sedang teman-teman perbaiki. Jika impactnya nomor serinya sama, biasanya itu akan berhasil teman-teman. Terkadang untuk kasus DVD Cina saja, bahkan yang berbeda merek saja, tetapi modul impactnya persis sama, maka kita bisa menukar IC memori ini ke impact yang sedang kita perbaiki. Jika mereknya berbeda, maka otomatis mereknya akan berubah pula teman-teman. Nah, selanjutnya untuk kasus display mati selain impact yang bermasalah, maka untuk kasus display mati bahkan ini juga mati teman-teman, maka teman-teman bisa mencurigai ada masalah di bagian power supply teman-teman. Jika power supply ini mati, tidak ada tegangan 3 volt, 5 volt, 8 volt, sampai 12 volt, maka menyebabkan otomatis DVD player akan mati teman-teman. Jadi teman-teman bisa mengecek tegangannya di bagian power supply-nya. Apakah tegangan yang seharusnya ada itu ada atau sama sekali tidak mengeluarkan tegangan. Sekali lagi, jika power supply ini masih mengeluarkan tegangan 5 volt, dan 12 volt atau yang lainnya, tetapi displaynya mati, sekali lagi kerusakannya bisa diprediksi di bagian impactnya teman-teman.
Oke, pertanyaan berikutnya teman-teman. Ini sangat mudah. Kenapa kok tombolnya itu ketika ditekan itu tidak mau berfungsi, tapi kadang-kadang berfungsi, kadang-kadang tidak. Itu hampir 100%, maka kerusakannya ada di tombol teman-teman. Jadi teman-teman tinggal mengganti tombol-tombolnya saja atau channel-channel tombolnya dengan tombol-tombol yang baru. Harganya pun sangat murah teman-teman. Itu sangat mudah. Dan untuk pertanyaan berikutnya teman-teman, bagaimana kalau DPD teman-teman tidak mengeluarkan suara atau juga tidak mengeluarkan gambar teman-teman? Nah, jika DPD teman-teman tidak mengeluarkan suara ataupun gambar, maka sudah ditebak hampir 100% masalahnya ada di DVD player. Atau ada di impact DVD player maksud saya teman-teman. Nah, di sini saya akan jelaskan teman-teman. Di sini tuh ada beberapa jack audio dan video teman-teman. Nah, jika teman-teman menggunakan jack RCA atau jack komposit, kabel berwarna kuning, putih dan merah, maka teman-teman bisa mencobanya menggunakan kabel komponen teman-teman. Jika kasus DPD teman-teman itu tidak mengeluarkan gambar, untuk kabel komponen teman-teman, untuk kabel komponen teman-teman sekali lagi bisa mencoba menggunakan jack ini teman-teman. Jadi ketiga jack ini fungsinya hanya untuk video, dan untuk audionya teman-teman harus menggunakan kabel berwarna atau jack berwarna putih dan merah. Jadi teman-teman harus menggunakan 5 kabel teman-teman, atau teman-teman juga bisa menggunakan jack untuk video yang ini, jack S video teman-teman. Jika semua tidak ada yang bisa, maka terakhir jika ada jack HDMI, maka teman-teman bisa mencobanya menggunakan jack HDMI teman-teman. Jika semuanya tidak mengeluarkan gambar, dan suara, jika sudah dicoba tetap masih tidak mengeluarkan gambar dan suara, maka kerusakannya itu biasanya terjadi short, maka di jalur-jalurnya biasanya ada yang putus atau ada yang short, atau yang paling parah IC CPU ini sudah rusak parah teman-teman. Jadi solusinya adalah teman-teman bisa mengganti impactnya dengan impact yang baru. Lalu pertanyaan berikutnya, Bang, gimana kok suara DPD saya kecil meskipun volume sudah besar? Nah, untuk suara yang kecil maka kerusakannya tetap masih ada di blok impact teman-teman. Jadi di blok impact ini ada IC penguat sinyal audio teman-teman. Biasanya posisinya ada di sebelah sini dekat jack ini teman-teman, terutama dekat jack audio teman-teman. Di situ ada IC ukurannya kecil, biasanya itulah yang menyebabkan suara kecil atau bahkan mati teman-teman. Di sini saya contohkan, ini ada IC ini IC untuk mengolah audio teman-teman. Disitulah letak kerusakannya. Oke teman-teman, kita lanjutkan untuk kerusakan berikutnya, yaitu jika teman-teman sering mengalami kerusakan atau pernah mengalami untuk open close, misalnya DPD teman-teman open close sendiri, dia setelah masuk kemudian keluar sendiri, masuk keluar sendiri seperti itu biasanya kerusakannya ada di mekanik teman-teman. Di sini teman-teman bisa lihat bahwa di blok mekanik ini ada motor teman-teman. Motor inilah kemungkinan penyebab kerusakan open close DPD player teman-teman itu keluar masuk sendiri, atau susah nutup ataupun susah keluar. Jadi kerusakannya ada di motor. Lalu apalagi yang menyebabkan mekanik seperti itu? Nah, jika motornya masih bagus, di dalam motor ini di atasnya itu ada karet teman-teman. Nah, teman-teman bisa mencoba untuk melihatnya teman-teman. Cara membuka pintu ini teman-teman tinggal menggeser saja ya. Di sini ada kunci. Nah, tinggal digeser seperti ini teman-teman. Nah, digeser ke ujung, maka pintu akan gampang untuk dibuka teman-teman. Nah, seperti ini. Nah, teman-teman di sini bisa lihat, di sini ada karet teman-teman. Nah, karet ini biasanya yang menyebabkan open close tidak berjalan dengan lancar. Penyebabnya bisa karetnya sudah melar teman-teman, atau biasanya terkena cairan oli teman-teman. Karena licin, jadi dia tidak bisa bekerja dengan normal, atau bisa juga motornya sudah rusak teman-teman. Jadi teman-teman bisa mengganti motornya atau mencoba mengganti karetnya terlebih dahulu. Itulah penyebab kerusakan dari biasanya tidak lancarnya untuk pintu mekanik ini teman-teman. Oke, sudah paham ya?
Oke teman-teman, mungkin hanya sampai di sini saja saya menjelaskan. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mohon maaf bila ada salah-salah kata ataupun salah dalam menyampaikan tentang kerusakan DPD ini. Jika ada yang ahli di bidang DPD player, silahkan berkomentar di kolom komentar dan berikan komentar yang baik-baik supaya kami dan teman-teman semua bisa bertambah ilmu, bisa bertambah pengetahuan. Dan kepada para pemula, sekali lagi silahkan tonton video ini sampai habis, jangan di skip. Tujuannya adalah supaya teman-teman khususnya para pemula bisa paham dan bisa memprediksi kerusakan-kerusakan di sebelah mana jika DPD teman-teman di semua ya, jika DPD teman-teman mengalami kerusakan-kerusakan. Oke, sekali lagi terima kasih sudah menonton video ini. Semoga bermanfaat. Sekali lagi kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Jumpa lagi di video berikutnya dan jangan lupa subscribe tentunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.